Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Sabila. Saya adalah mahasiswa jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Bung Hatta, Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kewirausahaan yang kedua dengan dosen pengampu Helmawati, SE MSI. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang berorientasi pada tindakan. Berikut penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang berorientasi pada tindakan kewirausahaan. Salah satu ciri seorang pengusaha adalah pikirannya yang lebih berorientasi pada tindakan daripada hanya sekedar bermimpi, berkata-kata, atau hanya berwacana saja. Seorang pengusaha juga selalu menghadapi risiko, ketidakpastian, dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Jika seorang wirausaha hanya berkata-kata dan tidak bertindak, segala kesempatan yang ada berubah menjadi bencana atau akan mengalami kerugian. Dalam memahami sebuah pemikiran, seseorang yang berorientasi pada tindakan, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami mengenai pengertian, maksud, dan tujuan dari berorientasi pada tindakan. Menurut Covey, manusia yang efektif adalah manusia yang dilandasi oleh sikap adil, mengedepankan persamaan, memiliki, jujur, bermartabat, dan keseimbangan serta senantiasa berpikir positif. Nilai-nilai seperti tadi itu sangat penting karena akan membuat lebih percaya diri, lebih ringan dalam bertindakan. Orang-orang yang memiliki integritas kurang adil dan tidak jujur cenderung tidak stabil emosi dan hidupnya juga tidak damai. Dia bisa memiliki usaha tetapi sulit menjadi besar. Covey juga mengemukakan bahwa karakter seseorang itu dibentuk oleh kebiasaan. Oleh karena itu, ada kebiasaan-kebiasaan yang harus dikembangkan oleh seorang wirausaha. Ada 8 sikap kebiasaan produktif, yaitu yang pertama proaktif, yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan hanya menunggu wacana, dan juga mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Yang kedua, bermula dari ujung pemikiran. Agar mencapai tujuan yang benar, maka kita harus menuliskan misi pribadi hidup yang menggambarkan tujuan kita. Yang ketiga, dahulukan hal yang utama, yaitu seperti memberikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang, dan mengasah ilmu pengetahuan. Yang keempat, berpikir untuk menang. Yang kelima, memahami untuk dipahami, yaitu harus memiliki keterbukaan untuk mendengarkan, berargumentasi, serta tidak cepat menolak terkait opini orang lain. Yang keenam, sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. Maka dari itu, kita harus mencari rekan usaha yang saling melengkapi dan berorientasi pada sinergi agar dapat berorientasi pada tindakan. Yang ketujuh, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan, yaitu jangan takut untuk menghadapi kesalahan kecil yang terjadi ketika kita hendak melakukan tindakan. Dan yang terakhir, temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain untuk menemukannya. Wirausaha harus cepat mengambil suatu keputusan agar dapat menggunakan kesepakatan sebaik-baiknya. Wirausaha yang ingin maju dalam bisnisnya harus dapat memutar akal dengan mengandalkan intuisi, ide-ide yang penuh kreatif dan inovatif. Mereka juga harus memandang persoalan dalam konteks yang lebih luas, sambil mengingat bahwa keputusan-keputusan utama akan mempunyai akibat-akibat jangka panjang atas operasi bisnisnya. Berorientasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Sikap ini terkadang dikaitkan dengan seberapa cepat seseorang responsif terhadap keadaan.
seberapa cepat mengambil tindakan sebagai solusi terhadap masalah yang ada, dan seberapa jauh komitmen orang tersebut atas perkataannya. Seorang pengusaha selalu menghadapi resiko, ketidakpastian, dan keterbatasan dalam setiap masalah yang dihadapi. Kalau dia hanya berkata-kata dan tidak bertindak, segala kesempatan yang ada akan berubah menjadi kerugian. Setiap orang memiliki perencanaan dalam hidupnya, khususnya dalam berusaha. Rencana akan menjadi mimpi yang tidak akan terwujud tanpa ada tindakan. Keberanian mengambil tindakan akan ada pada seseorang yang sudah mantap dalam menentukan nilai hidupnya. Dalam menentukan perencanaan terhadap tindakan yang diambil, berarti memerlukan cara pengambilan keputusan yang baik dan cepat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hasil akhir dari keputusan dan tindakan yang kita ambil. Selanjutnya ada tema untuk membuat keputusan, yaitu merupakan suatu proses memilih alternatif, tentu dari beberapa alternatif yang ada. Jadi, membuat keputusan adalah suatu proses memilih antara berbagai macam cara untuk melaksanakan pekerjaan. Semakin berpengalaman dalam pengambilan keputusan, semakin besar pula kepercayaan diri yang akan semakin berorientasi pula pada suatu tindakan. Jika seorang wirausaha mampu mengambil keputusan dalam batas-batas waktu yang masuk akal, mungkin ia mampu mengambil suatu keputusan yang menguntungkan sehingga sewaktu-waktu muncul peluang-peluang bisnis. Wirausaha harus cepat mengambil suatu keputusan agar dapat menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Wirausaha yang ingin maju dalam bisnisnya harus dapat memutar akal dengan mengandalkan intuisi, ide-ide yang penuh kreatif dan inovatif. Mereka juga harus memandang persoalan dalam konteks yang lebih luas sambil mengingat bahwa keputusan-keputusan utama akan mempunyai akibat-akibat jangka panjang atas operasi bisnisnya. Seorang wirausaha diharapkan lebih aktif dan lebih kreatif karena ia harus membuat keputusan tanpa bantuan data-data kuantitatif atau data-data berbentuk angka atau dukungan staf yang berpengalaman. Keberhasilan seorang wirausaha di dalam bisnis tergantung pada kemampuan dalam membuat keputusan yang meningkatkan kemampuan bisnisnya pada masa yang akan datang. Kemampuan membuat keputusan dapat diperoleh dari pengalamannya selama bertahun-tahun. Akan tetapi, dalam prakteknya pasti ada saja kesalahan-kesalahan yang harus cepat disadari dan diambil tindakan pembetulannya. Adapun pedoman untuk membuat keputusan, yaitu 1. Terlebih dahulu, tentukan fakta-fakta dari persoalan yang sudah dikenal. Yang kedua, identifikasi bidang manakah dari persoalan-persoalan yang tidak berdasarkan fakta-fakta. Di bidang yang dikenal inilah seorang wirausaha harus menggunakan logika, penalaran, dan institusinya untuk membuat keputusan. Yang ketiga, ada keberanian dan antusiasme sangat diperlukan dalam menerapkan sebuah keputusan. Yang keempat, bersedia untuk mengambil tindakan agresif dalam menerapkan sebuah keputusan. Yang kelima, ambillah risiko yang sedang-sedang saja jika terdapat ketidakpastian yang besar. Yang keenam, dalam keadaan tertentu mungkin lebih baik untuk meneruskan sesuatu yang telah berhasil pada masa lampau. Yang ketujuh, jauhilah keputusan-keputusan yang akan mengubah susunan organisasi yang sekarang. Dan yang kedelapan, keputusan perlu diuji cobakan terlebih dahulu. Jika keputusan diambil berdasarkan pada pengalaman masa lalu, hendaknya tergantung juga pada tempat, waktu, pendidikan wirausaha, dan sebagainya. Yaitu nomor 1, seorang wirausaha yang kreatif adalah yang pandai mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam bisnisnya. Yang kedua,
Seorang wirausaha suksesnya tergantung pada kemampuan mengambil keputusan yang meningkatkan kemampuan dalam bisnis pada masa mendatang. Yang ketiga, seorang wirausaha yang ingin maju sangat tergantung pada ekspektasi masa depan dan keberlanjutan bisnisnya. Untuk menjadi seseorang yang berorientasi pada tujuan, maka lakukanlah dalam hidup Anda langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tetapkan tujuan akhir, misalnya hidup yang bahagia, sehat, terjamin secara ekonomi, dan sejahtera. Yang kedua, tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya menyelesaikan studi, bekerja selama 5 tahun, lalu membuka usaha. Yang ketiga, perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai, misalnya melakukan evaluasi, lalu berevolusi, pindah usaha, merekrut manajer, dan memperbaiki proses produksi. Yang keempat, saat dapat mencapai goal, rayakanlah bersama karyawan dan keluarga. Dan yang terakhir, pikirkan tujuan-tujuan baru yang lebih menantang. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Dadah.